Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sejenak ya sambil beristirahat, Ustaz ingin memberikan faidah. Tapi sebelumnya Ustaz ingin bercerita. Nah, Ustaz ingin bertanya, antum suka cerita tidak? Baik, setulang. Suka cerita tidak? Suka tidak? Baik. Ustaz akan bercerita, yaitu pada salah seorang sahabat yang dia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Sahabat. Ya, yaitu yang tak paras tampannya, tak putih kulitnya. Ya. Bahkan dahulu beliau adalah seorang yang hina, bukan manusia merdeka. Dialah Bilal bin Rabah. Antum tahu Bilal? Nah, salah seorang budak dari Habasyah. Beliau dilepaskan atau dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kala itu beliau sedang disiksa oleh majikannya dan Abu Bakar pun lewat. Maka dilepaskanlah atau dibayarkanlah Bilal, kemudian dimerdekakan. Nah, pada tahun 11 Hijriah, yaitu tahun kematian Rasulullah SAW, ketika disebutkan nama Rasulullah, maka antum menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat di umur ke-63 tahun. Ya, di umur ke-63 tahun. Maka di hari tersebut ya, satu Madinah berduka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menghembuskan nafas terakhirnya. Sangat-sangat terpukul sekali para sahabat, terutama Bilal bin Rabah. Nah, sangat-sangat kehilangan sekali dengan Rasulullah SAW. Ya, bahkan saking kehilangannya, Bilal tidak mau azan lagi. Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ya, aku tidak ingin azan lagi. Karena Rasulullah sudah wafat, maka aku tidak ingin menjadi muazin untuk siapa-siapa. Aku hanya ingin menjadi muazin untuk Rasulullah. Rasulullah wafat, aku tak ingin azan." Ya, maka dengan berhati Abu Bakar mengiyakan. Dan saat itu juga Bilal akhirnya ikut ke Fathul Islam, pembebasan Islam, ya, jihad ke arah negeri Syam. Di kala itu zaman Abu Bakar, Islam sedang gencar-gencarnya memperluas wilayah. Maka Bilal pun ikut ya ke arah Syam hingga sudah lamanya di sana. Beliau pun tinggal di Damaskus, ya, di Syria yang sekarang namanya Suriah. Bilal tinggal di sana. Suatu saat Bilal bermimpi. Ya, beliau bertemu Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, wahai Bilal, kenapa kau tidak mengunjungiku? Kenapa kau tidak mengunjungiku, hai Bilal?" Maka Bilal terperanjat, bangun dari tidurnya, kaget. Ya, Rasulullah, dia bertemu dengan Rasulullah dan memimpikan Rasulullah bilang kepada Bilal, "Bilal, kenapa kau tak mengunjungiku?" Maka keesokan harinya Bilal bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau nangis ya sekejar-kejarnya karena rindu pada Rasulullah. Di Raudhah namanya. Ya. Dia menangis sejadi-jadinya karena rindu pada Rasulullah. Maka ketika itu
lewatlah dua pemuda yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Setelah bertemu, maka Bilal pun memeluk kedua pemuda tersebut. Ya, Hasan Husain sudah beranjak agak dewasa, remaja. Ya, maka dipeluklah Hasan dan Husain, ya, karena kangen sekali, ya, dengan mereka. Dan Hasan dan Husain pun kangen dengan Bilal. Husain berkata, "Wahai paman, azan sekali saja paman untuk kami, ya, azan sekali saja. Kami sangat kangen dengan kakek kami, dengan Nabi Muhammad." Ya, Husain meminta untuk Bilal azan. Sudah bertahun-tahun Bilal tidak azan, maka dimintalah oleh Husain, "Wahai paman, coba azan sekali lagi untuk kami saja." Dan ketika itu, ya, masa zamannya itu di khalifahan itu Umar bin Khattab. Maka Umar melihat kejadian tersebut, dan Umar pun mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, ya, nah, coba sekali saja azan untuk kita, ya, sekali saja azan untuk kita." Bahkan Umar bin Khattab, ya, ketika melihat Hasan dan Husain membujuk Bilal, Umar ikut membujuk. Sampai Bilal akhirnya berpikir sejenak, awal tidak mau, ya, akhirnya Bilal pun mau. Maka pas waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke atas menara Nabawi, ya, ke tempat di mana dahulu dia berdiri sesaat semasa zaman Rasulullah. Ya. Kemudian ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka satu Madinah semuanya diam. Mereka kaget. Ini suara siapa? Aku kenal suara ini. Sudah lama aku rindukan. Suara yang dulu selalu terdengar 5 waktu. Suara yang sangat merdu. Suara muazin Rasulullah Bilal bin Rabah. Satu Madinah kaget. Maka semuanya terdiam ketika Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka, ya, saat Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di saat itu juga wanita-wanita yang dari rumah ikut keluar untuk datang ke Masjid Nabawi, menyaksikan begitu rindunya mereka, begitu cintanya mereka terhadap sesama. Bahkan mereka mengenang zaman-zaman di saat Rasulullah masih hidup. Semuanya keluar. Dan di saat Bilal mengumandangkan azan asyhadu anna, satu Madinah pecah tangis. Bahkan tak kuat menahan tangis saking rindunya terhadap Rasulullah. Bilal tak mampu melanjutkan Muhammad Rasulullah, saking cintanya terhadap Rasulullah, tak mampu melanjutkan. Satu Madinah nangis. Umar bin Khattab lah yang paling keras tangisannya, karena begitu rindu terhadap Rasulullah. Di hari itu Bilal tak sanggup untuk melanjutkan azannya. Bahkan sampai wafat pun Bilal tak pernah azan setelah hari itu. Bukan berarti Bilal tak ingin menyiarkan syiar Islam, bukan. Karena saking cintanya, saking rindunya terhadap Rasulullah SAW, dia tak mampu menahan kuasa untuk menyebutkan kata Muhammad Rasulullah. Dia tak sanggup lagi untuk menggunakan azan. Saking cintanya dan rindunya. Lihat betapa bagusnya, betapa kuatnya
kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Apa kalian tidak rindu, hai jamaah? Tanamkan kecintaan antum semua terhadap Allah dan Rasulnya. Al-hub, kecintaan. Dengan cinta kita akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan cinta kita akan berbuat apa saja dengan Allah dan Rasulnya. Lihat sahabat, harta dan tahta, darah, semuanya mereka keluarkan. Gak ada yang satupun hitung-hitungan, gak ada. Itulah sahabat, patut kita contoh. Maka dengan kecintaan antum akan melakukan apa saja, antum akan semangat. Ustaz akan tanya, antum belajar IT dari pagi sampai siang karena apa? Karena antum cinta dengan pelajaran IT, antum cinta. Antum berjam-jam depan laptop, memandangi layar laptop. Sebenarnya antum lelah, tapi antum sanggup. Dengan apa? Dengan cinta. Antum cinta terhadap apa yang antum pelajari. Nah, kalau antum cinta dengan ibadah, antum cinta dengan Allah, antum cinta dengan Rasul, seharusnya antum semangat untuk ibadah. Tak ada lagi yang namanya tidur subuh, tak ada lagi yang namanya malas-malasan saat berangkat ke masjid. Bahkan ketika tarawih pun seharusnya 1 juz, 2 juz dalam semalam antum sanggup. Dengan apa? Antum bisa melakukan semua itu dengan cinta. Antum cinta terhadap Rasul. Antum semangat ingin bertemu. Kata Rasulullah SAW, ya, anta man ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, kamu, kalian nanti akan bersama orang yang dicintai. Kalau antum cinta Rasul, antum cinta Nabi Muhammad, di akhirat nanti antum akan dikumpulkan bersama orang-orang yang antum cintai, terutama Rasulullah. Antum akan bertemu dengan Rasulullah. Antum akan bertemu dengan baginda kita yang kita rindu-rindukan. Tapi kalau antum cinta dengan pemain bola, antum cinta dengan artis, antum akan dikumpulkan bersama mereka. Antum cinta dengan orang-orang kafir, antum akan dikumpulkan bersama mereka dengan api neraka. Maka apa yang dicintainya akan dikumpulkan dengan dicintai. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul, dengarkan, tidak beriman, la yu'min, tidak beriman, ya, di antara kalian hatta, ya, sampai ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai cintanya melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Betul-betul kita mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat dan Bilal bin Rabah mencintai Rasulullah. Kalau antum tidak bisa menangis ketika disebutkan nama Muhammad, setidaknya antum semangat dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan cinta. Kalau antum tidak bisa seperti sahabat yang hatinya sangat lembut, ketika disebutkan Nabi Muhammad, maka seminimal antum semangat dalam menegakkan syariat yang dibawakan Nabi Muhammad. Seperti itu, ikhwan. Ya. Maka kita harus betul-betul, ya, cintailah sahabat, cintailah Nabi Muhammad, dan cintailah Allah dan Rasul. Ya. Cinta di atas segala kecintaan. Bahkan orang tua antum, anak antum, istri antum, semuanya. Antum, apa rasa cinta itu? Antum mencintai istri antum, anak antum. Ya, antum sayang orang tua antum. Kalau kehilangan pasti antum nangis. Begitulah antum mencintai Rasulnya. Begitulah antum mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah bisa bersabda, antum harus lebih cinta di atas kecintaan yang lain. Berarti kalau antum kehilangan orang tua antum nangis,
kehilangan Rasulullah, rindunya kepada Rasulullah harus lebih dari itu. Harus nangisnya lebih dari itu. Kalau antum benar-benar cinta. Maka ya ikhwah, pesan Ustaz dan yang terakhir, semangat dalam ibadah. Tidak bermudah-mudahan atau bermalas-malasan, sakit-sakitan. Atau kalau lihat perjuangan sahabat, ya, ketika sahabat sholat, panah nusuk ke badannya, tetap khusyuk dalam sholat. Lalu bagaimana dengan antum yang pusing sedikit langsung istirahat, pusing sedikit tidak berangkat ke masjid, sakit tampelan kakinya gak mau jalan ke masjid? Perlu dipertanyakan kecintaan antum. Maka dari itu ya, betul-betul ya, tidak menjadi muslim yang lemah, harus qawi, kuat ya, dalam segi badaniah ya, dan ruhiyah, dalam segi ruh ya. Mungkin itu saja dari Ustaz ya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.